Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berulang-ulang mengatakan bahwa ajaran itu menempati tempat nomor 1 di dalam iman Kristen. Artinya, ajaran itu harus dipelajari terlebih dulu. Ajaran itu artinya doktrin atau bahasa Yunaninya didaskalia. Lalu setelah ajaran terbentuklah praktek atau praktek-praktek beriman itu dihasilkan dari sebuah ajaran yang dieksegesis dengan baik. Jadi kalau engkau telah menerima ajaran yang salah dalam hidupmu, maka engkau akan selama-lamanya mempraktekkan praktek beriman yang salah. Begitu. Jadi jangan berpikir praktek berimanmu itu hanya muncul begitu saja. Tidak. Kalau engkau tidak mempunyai ajaran yang benar, tidak mempunyai sound doctrine atau ajaran yang alkitabiah atau ajaran yang sehat, maka praktek berimanmu sudah pasti tidak akan menjadi praktek beriman yang sesuai dengan Alkitab. Jadi tidak alkitabiah, itu salah, atau lebih parahnya lagi prakteknya sesat. Nah, saya mau tunjukkan ini satu pengalaman ketika saya menjadi seorang pendeta yang masih muda. Saya menjadi seorang gembala, ya, ada satu keluarga yang telah salah memahami ayat dalam firman Tuhan. Karena diajarkan salah, maka mereka praktekkan itu salah. Ayatnya adalah Amsal 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Amsal ini adalah kitab puisi, ya, termasuk dalam poetic books, ya. Jadi kalau dalam Alkitab itu, kitab-kitab puisi di Perjanjian Lama itu mulai dari kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan, itu kitab-kitab puisi. Kitab puisi harus ditafsirkan dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan kitab puisi. Ya saudara, sama seperti kalau saya menyinggung Alkitabnya orang Yahudi atau Jewish Bible, itu Jewish Bible itu disebut Tanak. Jadi ada Torah, ya, 5 kitab Musa. Tanak itu artinya Torah, yaitu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Torah ada di situ. Jangan bawa pengajaran Torah dalam Perjanjian Baru. Lalu ada Neviim. Jadi Tanak itu ada Torah. Nah, itu Neviim, kitab nabi-nabi. Lalu ada kitab namanya Ketubim. KH itu Ketubim. Ketubim itu tulisan-tulisan. Nah, Alkitab Kristen itu juga pembagian-pembagiannya ada seperti itu. Kita juga ada Torah, lalu ada kitab sejarah, lalu ada kitab puisi yang saya sampaikan ini, lalu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, saya ingin bicara mengenai kitab puisi di sini. Ya, kitab puisi tidak mudah memahaminya, harus memahami cara dan waktu Bible time. Jadi Bible timeline harus tahu bagaimana caranya kitab puisi itu ditafsirkan. Saudara, pada waktu saya melayani satu keluarga karena mereka baru bergabung dengan jemaat kami, saya diundang ke dalam keluarga ini untuk mendoakan istri daripada istri daripada orang ini. Lalu ibu ini sakit parah, saudara, sakit kanker yang stadiumnya sudah lanjut. Jadi mereka berusaha dengan apapun supaya ada kesembuhan bagi ibu ini, termasuk memanggil saya sebagai pendeta untuk datang melayani, dan saya layani mereka setiap minggu begitu. Jadi saya datang membuat kebaktian, mendoakan, memberikan semangat. Ibu ini sudah ditaruh di depan ruang tamu. Jadi sudah tidak di kamar lagi karena sudah parah penyakitnya. Jadi supaya gampang dilayani, dokter dipanggil ke rumah mereka. Begitu ya. Lalu saya tanya pengobatan apa saja yang sudah dilakukan. Mereka sudah katakan banyak pengobatan. Sekarang katanya mereka menempuh pengobatan tradisional. Saya tanya, apa itu
terapi air seni. Saya bilang, apa itu terapi air seni? Jadi sudah 1 minggu katanya ada terapi air seni. Menurut Bapak ini, ada orang yang ajarkan terapi air seni. Setiap pagi air seni yang pertama diambil lalu diminum. Jadi sudah 1 minggu ibu ini meminum air seninya sendiri. Yang air seni di pagi hari itu diambil air seni pertama. Jadi dia minum air seninya sendiri. Katanya penyembuhan, obat dari penyakit kanker. Lalu saya bilang, dari mana tahu tentang pengobatan ini, terapi ini? Katanya ada pendeta yang ajarkan, pendeta sebelumnya. Saya bilang, bagaimana diajar? Dia katakan ayat ini, Amsal 5 ayat 15, minumlah air dari kulamu sendiri. Jadi maksudnya minum air seni begitu sendiri. Jadi minum itu supaya sembuh katanya. Waktu itu saya hampir muntah, isi perut saya hampir keluar karena mendengarkan hal seperti itu. Saya belum terbiasa, saudara. Ya saudara, hati-hati kalau engkau terima ajaran yang salah, praktekmu akan salah. Dan terus terang saya katakan, praktek ini salah, menyesatkan. Diterima dari seorang hamba Tuhan yang mengajarkan, yang mengambil satu ayat yang tidak dieksegesis dengan benar, diajarkan jemaat praktekkan. Saudara, Amsal 5 ayat 15 ayat yang bagus, tapi memang sulit dipahami kalau hanya membaca lalu lalang. Setiap ayat Alkitab harus ditafsirkan dan dieksegesis dengan baik. Karena itu Eleos Theological School kami menyediakan saudara sarana itu, mengajar. Kalau engkau rindu untuk belajar, bergabung bersama kami. Nanti diajarkan bagaimana cara mengeksegesis ayat dan juga mengetahui arti ayat itu secara arti asli dari bahasa asli. Saudara, Amsal 5 ayat 15 sebenarnya di dalam King James Version bilang begini, drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well, ya. Jadi di sini kata cistern itu artinya kan penyimpanan air di bawah tanah. Pada waktu itu di Israel mereka pakai seperti itu, atau tong air, atau tempat menyimpan air, atau Anda yang punya toilet flush itu, toilet duduk itu dia punya kotak tempat air itu namanya cistern. Itu jadi cistern ini adalah tempat tong air, sementara well itu adalah sumur. Jadi ada 2 yang disimpulkan dalam Amsal 5 ayat 15. Perhatikan, minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Jadi dipakai kata cistern di situ dan kata well di situ, kata yang sama. Kalimat ini adalah metafora karena kita puisi itu memakai bahasa yang indah-indah, memakai bahasa kiasan yang harus dipahami. Tugas kita sebagai pembelajar Alkitab untuk menggali. Jadi kalau jadi pendeta jangan malas, saudara. Jangan hanya khotbah asal-asalan. Engkau ngomong 1 jam di depan mimbar, jemaatmu tidak mengerti apa yang kau ngomong. Eksegesis ayat dengan baik, ajarkan dengan baik. Itulah cara kita bertanggung jawab kepada pelayanan kita. Jadi ayat 15 tidak boleh ditafsirkan terlepas dari konteksnya. Jadi pasal 5 Amsal ini harus dibaca keseluruhan untuk mendapat maksud utama dari penulis. Apa artinya minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual? Amsal 5 ayat 15. Jadi Amsal 5 ayat 3 kita lihat, karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Jadi penulis Amsal 5 ayat 3 sedang mengajar pembaca agar waspada terhadap wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Jadi harus ditafsirkan dengan baik. Seluruh penekanan penulis Amsal ini dari Amsal 5 ayat 3 sampai Amsal 5 ayat 14 menekankan tentang peringatan hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah dengan perempuan jalang, dengan orang yang bukan pasangannya, dengan pelacur, dengan perempuan yang bukan pasangannya atau suami atau maksud saya pasangannya yang bukan suaminya. Baru kita tiba pada ayat 15, ya. Artinya begini, wawasannya saya berikan. Kalau engkau punya sumber penampungan air sendiri, kenapa engkau harus mengambil air dari tetanggamu?
Jadi melalui Amsal 5 ayat 15, Tuhan menyuruh engkau harus punya tong air, harus punya sumber air sendiri di rumahmu, supaya tidak minta-minta kepada tetangga, supaya tidak nebeng di tetangga, cari air di tetangga. Jadi penulis Amsal bilang, minum air dari kulamu sendiri, minum air dari sumurmu. Artinya engkau harus punya sumur, engkau harus punya cistern tadi, tong penampungan air sendiri, supaya engkau bisa minum airmu sendiri. Sampai di sini mudah-mudahan engkau jelas. Kalau engkau punya air penampungan sendiri, maka engkau minum air dari situ. Kalau engkau punya air dari sumur, sumurmu penuh air, maka engkau minum, mengambil air dari sumurmu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Amsal 5 ayat 15, pelajaran mengenai pernikahan untuk mereka yang sudah menikah. Jadi kalau engkau sudah menikah, istrimu atau suamimu diibaratkan dengan penampungan air. Jadi kalau engkau sudah menikah, istrimu digambarkan sebagai sumur dengan air yang melimpah. Suamimu adalah sumur, istrimu adalah tempat penampungan air. Kalau di rumahmu ada sumber air yang melimpah, mengapa harus mencari kepuasan seksual di luar rumah? Jadi ini yang mau disampaikan oleh Amsal. Engkau harus punya sumbernya supaya engkau bisa menikmati sumber itu, menikmati apa yang ada di rumahmu. Jangan mencari di rumah tetangga, jangan mencari di rumah orang lain, jangan mencari di rumah orang asing. Jadi hubungan seksual itu yang Tuhan bilang harus terjadi di dalam rumah tangga dengan pasanganmu sendiri. Makanya punya sumur itu, punya tong air itu. Jadi diibaratkan suamimu, istrimu itu tong air yang penuh dengan air. Engkau nikmati di situ. Allah yang memberi kepada kita rasa haus, itu adalah hal yang normal. Allah memberikan kepada pria dan wanita hasrat seksual, keinginan untuk mengeksplorasi seks, tetapi harus dipuaskan di tempat yang benar, di tempat yang sudah disiapkan Allah. Jadi kita harus punya cistern dan well sendiri. Jangan menumpang di rumah tetangga, supaya tidak menumpang di rumah tetangga, di tempat lain, di rumah kawan, di rumah mantan, di tempat-tempat umum. Nah, banyak orang itu melakukan seperti itu karena tidak punya sumber, akhirnya cari di tempat lain. Allah sudah memberikan kepada kita masing-masing orang sumur yang meluap dengan air, supaya kita bisa melepaskan dahaga melalui sumur itu. Dan sumur itu adalah milik kita sendiri. Kenikmatan hubungan seksual hanya terjadi di dalam rumah tanggamu, dan kita menikmatinya bersama dengan pasangan yang telah Allah anugerahkan di dalam pernikahan yang legal. Tapi kalau engkau melawan perintah Allah, apa akibatnya? Amsal 5, 16, 17. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaan sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Kalau melanggar perintah Allah, mata airnya meluap kemana-mana. Maksudnya apa? Karena terbiasa melepaskan dahaga di tempat lain, di rumah tetangga, di rumah teman, di rumah kekasih gelap, di rumah mantan, di tempat umum, berjajan. Karena ini kan ada pelacur tadi. Maka mata air mereka, sperma atau sel telur, ya itu dikatakan tersebar kemana-mana. Akibatnya punya anak dengan siapa saja, punya anak tanpa terikat pernikahan yang legal. Coba perhatikan saudara, ada orang yang anaknya itu di mana-mana, punya anak dengan siapa saja, masih terikat pernikahan legal, dia punya anak dengan siapa saja. Ya, kalau saya mungkin jadi tuan, saya juga bingung, ini anaknya dari siapa begitu. Jadi punya dengan siapa saja, tersebar spermanya, sel telurnya, dibagi-bagi ke orang lain, di mantan, di umum, di tetangga, di siapa saja. Nah, Allah tidak menginginkan saat masih menjadi suami atau istri yang sah, dia bersinah dengan orang lain, memuaskan hasrat seks secara membabi buta, akhirnya hamil, punya anak dengan siapa saja. Anda bisa cek perkataan saya, temukan buktinya dimanapun Anda sudah tahu hal ini, masih terikat pernikahan dengan si Anu, ibunya, ayahnya, mempunyai anak dengan si Anu, terus-menerus terjadi tanpa ada pertobatan. Gereja diam, tidak tahu mau berbuat apa menangani masalah ini. Bahkan gereja memberkati pasangan yang tidak sah. Gereja memberkati orang yang masih terikat pernikahan. Pendetanya tidak punya kekuatan, saudara. Allah sudah peringatkan, sel
sperma atau sel telur harus menjadi milik bersama di dalam pernikahan. Akhirnya menjadi kepunyaan orang lain, bahkan meluap sampai ke lapangan-lapangan, tempat umum. Alkitab bilang akibatnya apa? Banyak sekali anak-anak yang lahir karena tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Mereka lahir bukan karena hubungan yang diberkati Tuhan, tapi karena mata air yang meluap sampai jauh. Kayak lagu Bengawan Solo, air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut, ya kan? Lagu Bengawan Solo, ingat lagu itu. Kenyataan ini menyedihkan sekali. Orang percaya harus berdiri teguh untuk mengajarkan konsep pernikahan dan hubungan seksual yang benar. Allah mau kita mempunyai tempat penampungan air sendiri. Allah mau kita mempunyai sumur sendiri. Allah mau kita memuaskan rasa haus kita melalui tempat penampungan air kita dan sumur kita. Allah mau kita tidak memuaskan rasa haus di rumah tetangga, di rumah teman, di rumah orang lain, di tempat-tempat umum. Mungkin Anda berkata, Pendeta Wanda, sumurku kering, tempat penampungan airku kosong. Nasihat saya, mintalah anugerah dan rahmat Allah, grace and mercy, untuk memberkati tempat penampungan air dan sumurmu, supaya kembali menjadi fresh dan mengeluarkan air yang berbual-bual. Saudara, hidup itu adalah anugerah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalaninya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.